Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Sehat? Luar biasa. Saya melihat bahwa di belakang tuh Bu Nyoman, instruktur senam kita ya. Hari ini kurang sehat, tapi tidak mengurangi untuk tetap antusias beribadah ya Bu. Begitu pula dengan kita yang lebih sehat, harusnya kita lebih antusias ya sore hari ini. Mari kita siapkan hati untuk kita beribadah kepada Tuhan sore hari ini. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Segala yang Engkau kerjakan dalam hidup kami sungguh bersyukur Tuhan.
sembah kami Yesus. selalu sembah, Sebab hanya Kau yang layak. Kau yang layak terima Semua pujian yang terbaik Tuhan. pujian, kemuliaan hanya bagi Mari Tuhan. katakan ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu, Kau mau tinggikan Engkau Tuhan. puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, Kau mau sembah Engkau ku Tuhan. selalu Sebab hanya Kau yang layak. terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Yesus, Engkau yang ku sembah, Kau yang layak Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan selamanya Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkau yang ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, kami naikkan syukur kami Tuhan kepadamu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik selamanya Tuhan. Haleluya. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Yesus yang baik. Sekalipun musim kehidupan kami nggak baik Tuhan, tapi kami tahu Engkau tetap baik. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Sore hari ini kami mau bawa lebih lagi setiap pujian kami, setiap mazmur kami, setiap penyembahan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau akan disukakan dengan setiap pujian kami. Untuk itu sore hari ini Tuhan, kami mau terus ada dalam hadirat. Kami mau terus Tuhan, lebih lagi merasakan Engkau sore hari ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu
tahu Tuhan hanya dekat Allah saja kami tenang. Meskipun kami ada dalam badai pencobaan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan sore hari ini pun Tuhan, ketika kami menaikkan pujian, kami tahu Tuhan ketika kami pulang kami boleh membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Kami boleh membawa sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Kami bersuka dan bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita meninggikan nama Tuhan, alangkah baiknya kita mau sapa kiri, kanan, belakang. Katakan Tuhan Yesus baik. Sekalipun kita tahu, tapi terkadang kita tidak menyadari ya saudara-saudari, bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Kita mau katakan sebab Tuhan baik. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Kita puji nama Tuhan. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan Yesus baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita mau nyatakan setiap kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan Yesus sebab baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yang mengecap kebaikan Tuhan boleh angkat jempolnya di atas kepala. Haleluya. Kita mau nyatakan setiap kebaikan Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu
sini merasakan kebaikan Tuhan, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Tapi nyanyinya jangan kayak orang yang gak diberkati Tuhan ya saudara-saudari. Kita mau pujikan bahwa Tuhan Yesus baik. Katakan Engkau baik. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Mari saya persilahkan untuk Bapak Ibu duduk kembali. Dan saatnya kita mau siapkan hati untuk kita terima firman Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa semakin hari kita mau semakin cinta Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya
Kami mencintai Tuhan, ini kerinduan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami rindu untuk hidup kami lebih mencintai Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami semua. Kiranya cinta kami boleh berkenan, menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jika sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang mengurapi setiap hati kami. Buka setiap hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Dan kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk pelayan pujian dan penyembahan, tim musik juga. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Kayaknya kok kenapa ya hari ini ya? Mungkin kurang semangat, banyak yang sakit ya. Bu Nyoman sakit, kedinginan. Kedinginan di Tangmangu ya. Shalom. Ada sukacita. Katakan semangat. Wah, kayaknya Bu Nyoman walaupun sakit dia bersemangat sekali ya. Yang di sini semangat. Wah, gitu loh. Yang di sini semangat. Yang di depan, puji Tuhan. Kita semua bersemangat di dalam Tuhan karena bersemangat jadi anget ya. Semangat kita berkobar-kobar jadi panas itu. Ya, puji Tuhan, minggu ini adalah minggu yang keempat dan saya rasa bulan ini begitu sangat panjang, betul tidak? Bagi saya itu kok diserigat. Setiap sampai ini belum selesai, masih ada 1 minggu lagi. Rasanya bulan ini tuh terasa begitu panjang sekali gitu. Apa karena minggunya ada 5 atau mungkin juga karena ada banyak acara di bulan ini, jadi rasanya itu kayak orang lari itu nggak sampai-sampai gitu ya. Tapi puji Tuhan kita bersyukur di tempat ini masih bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun temanya sama terus gitu ya, dapatnya sama terus gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan, maka ada hal yang baru yang akan Roh Kudus tanamkan dalam hati kita walaupun firman-Nya sama. Amin. Siapa yang rindu diberkati pada malam hari ini boleh angkat tangannya. Wah, puji Tuhan. Mari kita tetap bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Temanya masih diseringat, hidup pribadi yang menantikan Tuhan. Natsnya masih sama di 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Mari kita buka sama-sama, kayaknya kalau tidak afdal kalau kita tidak baca ayat nats kita. Kita buka, yang sudah buka katakan amin. Oh, belum semua. Ditunggu. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang kelima. Yang sudah membuka katakan amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan baca bergantian, nanti saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kita mau sedikit review apa khotbah-khotbah yang lalu-lalu, di mana di 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5 ini Rasul Yohanes itu ingin menegaskan Bapak Ibu Saudara kepada setiap orang percaya bahwa iman mereka itu harus disertai dengan kasih kepada Allah. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah juru selamat dalam kehidupan kita, maka ada iman dalam diri kita. Iman kepada Kristus, iman kepada Yesus. Namun iman kepada Yesus sekali lagi tidak cukup bagi kita semua. Kalau kita tidak melakukan sesuatu hal, iman tanpa perbuatan adalah mati.
Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan tetapi kita tidak mengasihi Tuhan, itu tidak make sense. Itu tidak tidak wajar. Ketika kita beriman kepada Tuhan, maka kita harus melakukan tindakan yaitu mengasihi Tuhan. Nah, kasih kepada Allah itu ditunjukkan dengan mengasihi Dia yang lahir dari Allah, yaitu anak-anak Allah. Berarti ketika kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Allah kita, maka kita pun juga mengasihi anak-anak Allah. Anak-anak Allah siapa? Orang-orang yang percaya juga sama Tuhan, orang-orang yang tidak berhubungan darah dengan kita, tetapi kita satu gen, yaitu dari Allah. Tadi dikatakan bahwa siapa yang percaya kepada Allah lahir dari Allah, berarti orang-orang yang percaya kepada Allah itu satu gen, betul? Genetiknya itu dari Allah, gitu loh. Jadi ketika kita mengasihi Allah, maka kita pun harus mengasihi anak-anak Allah, orang-orang yang percaya kepada Allah. Berarti kita harus mengasihi sesama kita. Kita boleh lihat kanan kiri dan katakan, aku mengasihimu. Iya, aku mengasihimu. Karena kita mengasihi Allah, maka kita juga mengasihi anak-anak Allah, saudara seiman kita di tempat ini. Maka untuk itu katakan, aku mengasihimu, aku mencintaimu, dalam tanda kutip ya. Oke, selanjutnya kasih kepada Allah ditunjukkan dengan mengasihi Dia yang lahir dari Allah, yaitu anak-anak Allah. Dan mengasihi anak-anak Allah adalah mengasihi Allah dan melakukan perintahnya. Ini sebenarnya cuma muter aja gitu. Jadi orang yang percaya kepada Allah, lahir dari Allah, itu mengasihi Allah. Mengasihi Allah ditunjukkan dengan cara mengasihi anak-anak Allah. Lah, mengasihi anak Allah itu artinya mengasihi Allah dan melakukan perintahnya. Jadi intinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah juru selamat dalam kehidupan kita, maka kita harus mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya. Seberapa banyak di tempat ini kita yang punya iman sama Tuhan tapi lupa mengasihi Tuhan? Ada enggak? Banyak. Ya. Kita coba mengaku beriman kepada Tuhan tetapi kita lupa mengasihi Tuhan. Kita mengaku beriman kepada Tuhan tetapi tidak mengasihi sesama kita. Berapa banyak ada orang-orang seperti itu? Banyak. Bahkan di dalam gereja, bahkan mereka yang melayani pun bisa melakukannya. Karena yang dijunjung pertama kali iman, betul, iman kepada Kristus itu adalah yang terutama. Tetapi harus ada hal yang dilakukan berikutnya. Tidak cuma ngomong saja, tetapi tidak ada prakteknya. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, maka yang harus kita lakukan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan melakukan perintahnya. Itu satu paket yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya, orang-orang yang lahir dari Allah. Di sini siapa yang lahir dari Allah? Boleh angkat tangan? Amin. Kita semua lahir dari Allah. Maka kita harus mengasihi Allah dan melakukan perintahnya. Nah, selanjutnya, orang-orang yang mengasihi Allah hidupnya tidak dapat lepas dari Allah. Untuk itulah orang-orang yang mengasihi Allah selalu menantikan Allah. Bapak Ibu Saudara, bagi yang sudah menikah, bisa mengingat masa pacaran? Iya, saya ingat ceritanya Mas Gren. Iya. Saya ingat ceritanya Mas Gren waktu itu. Ketika Mas Gren menginginkan seorang wanita ini, bahkan dia rela pinjem fotonya orang lain disobek di depannya orang itu. Karena apa? Menginginkan, ya. Karena menginginkan pribadi tersebut gitu. Apapun dilakukan untuk bisa mendapatkan pribadi. Betul ya Mas Gren? Waktu itu cintanya masih berkobar-kobar gitu ya. Cintanya berkobar-kobar. Ketika Mas Gren merasakan berkobar-kobar, pasti ketika janjian ketemu itu kan rasanya kayak kok jamnya ora gendang-gendang gitu lah. Sama seperti kita bulan ini. Kayaknya lama waktu sekali karena apa? Kita
bersemangat mendengarkan firman Tuhan. Jadi rasanya lama gitu ya, tidak selesai di sirikatnya itu kan. Nah, ketika kita mencintai atau kita mengasihi seseorang, maka kita itu rasanya itu menginginkan orang tersebut. Nah, ketika kita mengasihi Allah, seharusnya kita pun juga menginginkan Allah. Karena balik lagi, kita bisa mengucapkan bahwa kita mengasihi Allah, tapi mungkin hati kita tidak benar-benar menginginkan Allah. Kita sudah sering ibadah yang lalu kita sudah mendengar ya bahwa banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Allah, punya iman kepada Kristus, mengasihi Allah, tetapi tidak menginginkan Allah. Karena terlupakan ketika berpikir, iman, wes aku beriman. Momen kalau udah punya iman sama Tuhan aku mesti mlebu surga, betul. Tetapi apakah iman kita cuma iman yang seperti itu saja? Iman kita pun juga harus bertumbuh. Di mana kita gimana mau percaya kepada pribadi Kristus kalau kita tidak mengalami Kristus dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak mengalami, bagaimana kita bisa mengalami Kristus kalau kita tidak menginginkan Kristus dalam kehidupan kita? Gak akan kenal Bapak Ibu Saudara. Mas Gren, kalau menginginkan Mbak Irma cuma dari jauh gak akan dapat, betul? Ya, kok kayak gak ayu ya, menik-menik gitu kan ya. Cuma nginginin dari jauh tetapi tidak melihat, menyukai dari jauh tetapi tidak mempunyai gairah untuk menginginkan, maka ya gak dapat. Nah, sama seperti kita. Ketika kita percaya, kita mengasihi Tuhan, tetapi kita terlupa untuk menginginkan Tuhan, maka kita gak akan merasakan sebagaimana kasih Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Karena banyak orang bisa ngomong bahwa Tuhan Yesus itu baik, bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa dalam kehidupan saya, Tuhan Yesus itu mengasihi saya. Seberapa banyak kita ngomong itu pada kondisi kita baik-baik saja, bukan pada kondisi kita yang lagi tidak baik-baik saja. Nah, menginginkan Tuhan ini suatu hal yang seharusnya bergairah dalam hati setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang punya iman kepada Tuhan. Orang-orang yang menantikan Allah mengenal kasih Allah. Nah, orang-orang yang menantikan Allah mengenal kasih Allah. Ketika kita mengenal kasih Allah berarti kita sudah merasakan kan kasih Allah. Ketika ini kan kita dalam 1 tahun ini kan ngomongin soal dimensi yang baru, di mana kehidupan kita yang lalu, di mana kehidupan kita yang mungkin dulu tidak mengenal Kristus, sekarang kita berada pada dimensi yang baru, di mana kita mengalami perubahan hidup dari usia kita anak-anak, bukan usia secara jasmani, tetapi usia kerohanian kita dari anak-anak menjadi dewasa, menjadi bapak-bapak, di mana dewasa dikatakan bahwa dewasa rohani. Ini kan perubahan dimensi yang baru. Kita berada pada dulunya kita berada pada dimensi yang lama, sekarang kita berada pada dimensi yang baru. Berarti ada hal yang berubah dalam kehidupan kita. Nah, dalam proses perubahan ini pasti ada proses yang harus dilewati. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Ketika kita belajar, anak-anak bayi belajar untuk merangkak, belajar untuk berjalan sampai dia bisa berlari, itu ada proses yang harus dijalani. Dalam kehidupan rohani kita pun sama. Kita memiliki proses kehidupan sampai kita benar-benar berada pada fase dewasa rohani. Nah, itu kan proses yang harus kita lewati. Nah, kadang dalam proses yang kita lewati ini ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau sadari, ketika kita berjalan melewati proses-proses kehidupan kita, proses-proses menuju kita menjadi dewasa rohani, ada hal yang menyakitkan, ada hal yang harus dibuang dalam kehidupan kita, ada hal yang harus kita singkirkan dalam kehidupan kita, sehingga itu membuat mungkin ada luka dalam hati kita. Tetapi ini dalam proses ini kita pasti bergantung sepenuhnya sama Tuhan, dan kita pun merasakan kasih Allah. Betul? Ketika mengalami proses-proses ini, kita baru merasakan kasih Allah. Nah, proses ini membuat kita mengenal kasih Allah. Kalau kita sudah merasakan kasih Allah, maka gairah untuk menginginkan Allah itu pasti ada dalam diri kita. Beberapa waktu yang lalu
Saya ngomong sama Pak Daniel, ketika saya jalan-jalan pagi yang berulang kali saya mengajak seseorang dan dia tidak berangkat ya. Saya jalan-jalan terus ketika Niel dan Pak Daniel itu capek berhenti dan saya ngomong sama Pak Daniel, aku tak jalan muter lagi ya gitu. Nah ketika saya jalan, saya itu merasakan kerinduan hati saya ketika dalam lembah kelam itu kan duduk betul ya. Ketika kita Bapak Ibu Saudara kalau ingat ketika kita dalam posisi yang paling rendah dalam kehidupan kita, isone apa? Doprok sama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan gitu loh. Terus memuji Tuhan, nangis sama Tuhan. Kita kayak rasanya waduh nikmat sekali. Tapi ketika kita sudah lepas dari persoalan kehidupan kita kayak biasa aja gitu ya. Nah, ketika saya berjalan, saya tuh merasakan Tuhan, saya rindu masa-masa itu. Tapi apakah saya harus mengalami lembah kelam dulu, saya harus doprak sama Tuhan gitu. Itu yang jadi perenungan dalam hati saya. Apakah aku nunggu tak proses dulu, baru kamu doprak sama aku gitu kan. Tapi di situ saya merindukan, di situ saya berjalan, saya mengulang masa dulu dengan menjalan dengerin musik, dan menikmati hadirat Tuhan, bercakap-cakap secara pribadi, maksudnya dalam hati gitu, ngobrol, ini hal sepele sebenarnya. Waktu saya berjalan itu saya tidak berada dalam persoalan hidup yang gimana-gimana, ya biasa aja, ya paling Tuhan kok berasente gitu ya, paling kan persoalannya kayak gitu-gitu ya, Tuhan jajanin ya banget gitu kan ya, paling kan persoalan kayak gitu. Ketika saya berjalan terus saya ngobrol, ada maksudnya hal-hal yang simpel-simpel gitu, kayak rasanya kita ngobrol sama Tuhan nikmat sekali gitu. Karena saya jadi mengingat bahwa gimana ketika saya membutuhkan Tuhan, menginginkan Tuhan, itu rasanya nikmat sekali. Dan saya pengen mengulang itu lagi gitu, rasanya pengen mengulang gitu, mengulang hadiratnya, rasa hadiratnya, bukan mengulang masanya itu ya. Nah, orang-orang yang menantikan Allah, merindukan hadirat Allah, menantikan Tuhan dalam kehidupannya, itu pasti mengenal kasih Allah. Sudah pernah merasakan betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Nah, jadikan itu sebuah memori kita untuk kita kembali menginginkan Allah. Kalau Pak Daniel minggu kemarin mengatakan kembali kepada cinta mula-mula kita. Gairah kita melayani, gairah kita ketika kita merasakan semangatnya duduk diam di kaki Tuhan. Kita mau ingat lagi, itu jadi sesuatu yang harus kita jadikan motivasi untuk kita terus menginginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menginginkan Tuhan, sebenarnya ada hal yang terjadi, yang terjadi dalam kehidupan. Dampak dari kita menginginkan Tuhan itu apa saja? Yang pertama, hidup kita itu jadi menjauhi dosa. Kita mau lihat di ayat yang kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Saya mau ambil yang bagian yaitu apabila kita mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara, mengasihi Allah itu menjauhkan kita dari hal-hal duniawi atau dosa. Karena terang dan gelap itu tidak dapat bersatu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika kita menginginkan seseorang, kita mencintai seseorang, maka tidak ada pribadi yang lain yang bisa masuk dalam hati kita. Ya, ketika orang sedang jatuh cinta, di sini siapa ya? Mas Gren lagi aja deh. Ketika Mas Gren mencintai Mbak Irma, maka tidak akan ada wanita lain yang dapat masuk dalam hatinya, betul? Mantep-mantep Mbak Irma gitu ya. Pokoknya ketika kita mencintai seseorang, maka tidak ada pribadi yang lain yang dapat masuk dalam hati kita.
Begitu juga dengan kita, ketika kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan yang menjadi pusat dalam hati kita, maka tidak akan ada hal lain yang dapat masuk dalam hati kita. Nah, ini adalah cara kita untuk menjauhkan kita dari dosa. Kita akan jauh-jauh nih dari dosa. Ketika yang ada dalam pikiran saya itu ketika orang tuh sedang jatuh cinta terus gitu ya. Ketika orang sedang jatuh cinta kepada seseorang, cewek lewat wayu kinyis-kinyis aja nggak akan berpaling karena hatinya sudah penuh dengan pribadi ini gitu. Nah sama, ketika kita mengasihi Tuhan, hati kita penuh dengan Tuhan, maka pesona dunia itu nggak akan masuk dalam hati kita. Itu akan wis tahu gitu ya. Bagi orang-orang yang dulunya berkele, menggaruk gitu ya. Ketika berubah hidupnya, mengasihi Tuhan, menginginkan Tuhan. Ya. Ketika pesona dunia ini, tawaran-tawaran dunia ini lewat itu, wis tahu rasanya gitu ya. Wis pernah gitu. Sekarang hatiku penuh dengan Allah, karena aku mengasihi Allah, menginginkan Allah. Dan ini menjauhkan kita dari dosa. Karena dunia nggak akan masuk dalam diri kita. Karena apa? Tadi dikatakan karena terang dan gelap itu tidak dapat bersatu. Ketika Allah sudah ada dalam hati kita, dalam hidup kita, maka dosa, kegelapan ini nggak akan masuk dalam hati kita, nggak akan masuk dalam hidup kita. Jadi ketika kita menginginkan Allah, ini adalah salah satu hal yang dapat kita terima, yaitu hidup kita itu jauh dari dosa karena kita mengasihi Allah. Balik lagi, semua hati kita itu isinya Allah, nggak ada nama lain. Tidak ada pesona dunia yang dapat mengalihkan perhatian kita. Berkomitmen mengasihi Allah berarti tidak menyediakan tempat bagi dunia. Ketika kita memiliki komitmen untuk mengasihi Allah kita sudah percaya kepada Kristus, punya iman kepada Kristus, tidak berhenti di situ saja karena iman saya harus bertumbuh, maka saya harus mengasihi Allah saya. Seperti yang sudah dikatakan Yohanes tadi, di mana orang-orang yang lahir Allah akan mengasihi Allah dan melakukan perintahnya. Ketika kita mengasihi Allah, maka kita tidak akan menyediakan tempat untuk dunia, tidak akan menyediakan tempat untuk dosa, sehingga kita bisa ibaratnya jika kita ketemu ketemu orang yang tidak kita sukai gitu ya, ketemu orang yang tidak kita sukai, kita kayak menjauh itu kayak apa ya? Berpaling, menjauh itu kayak apa ya? Ketika berpapasan gitu apa? Melengos gitu. Memalingkan wajah, tidak hanya memalingkan wajah, kita bisa memutar balik jalan, ya kan? Ketika kita nggak tahu, wah itu seneng aku karo wong iki, berpapasan langsung atret gitu ya, langsung atret gitu kan. Jadi ketika kita berkomitmen untuk mengasihi Allah, maka kita tidak menyediakan tempat bagi dunia itu tinggal dalam hati kita. Mari kita mau kasih Allah kita, tidak hanya beriman, tetapi kita mau mengasihi Allah dengan segenap hati. Seperti firman Tuhan yang disampaikan Bu Retno pada tadi pagi, bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Nah, ngomong-ngomong tentang akal budi Bapak Ibu Saudara, bahwa cinta itu tidak ada logikanya, betul? Ketika kita mencintai seseorang tuh logika kita kayak, maaf ya, kayak dunia ngomong ya tai kucing rasa coklat gitu ya. Rasanya seperti itu gitu loh. Nah, mari kita mengasihi Allah kita itu seperti itu. Seperti kita sepenuhnya dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Walaupun kadang akal budi ini tidak bisa menerima kalau kita sedang jatuh cinta, tetapi mari kita mengasihi Allah kita untuk kita lepas dari menjauhi dosa-dosa dunia, menjauhi pesona-pesona dunia.
Yang selanjutnya yang kedua, ketika kita menginginkan Allah, maka kita sedang hidup melawan dosa. Hidup melawan dosa, kita mau baca di ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Dikatakan bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Melakukan perintah Allah adalah salah satu cara melawan dosa. Karena ketaatan kita kepada Allah itu berarti kita sedang melawan dosa. Kalau kita melakukan perintah Allah, maka kita nggak akan melakukan dosa tuh. Karena perintah Allah kan tidak pasti bukan hal-hal yang bersifat dosa, betul ya? Karena ketika kita melakukan perintah Allah, maka kita sedang melawan dosa. Ketika kita taat, maka kita sedang melawan dosa. Kalau tadi hidup menjauhi dosa dengan mengasihi Allah, kalau sekarang kita melakukan perintah-perintahnya untuk melawan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita menjauhi dosa, dosa bisa datang tidak Bapak Ibu Saudara? Bisa. Iblis itu bisa datang kepada kita melalui banyak hal. Karena kan iblis itu dikatakan bahwa dia bapa segala pendusta, dia sangat licik sekali. Banyak hal bisa dilakukan oleh iblis untuk menjatuhkan kita, untuk menjauhkan kita dari kasih Allah. Ketika kita sudah mengasihi Tuhan, kita menjauhi. Kayak orang tadi ketemu, kita melengos, kita balik arah. Kita nggak mau berhubungan dengan orang ini, kita tidak lagi mau berhubungan dengan dosa. Tetapi apakah dosa akan berhenti untuk mengejar kita? Tidak. Karena kita masih hidup di dalam dunia, maka dunia ini masih akan berusaha untuk merenggut kasih kita kepada Allah. Merenggut perhatian kita yang semulanya kepada Allah, diambil lagi oleh dunia ini. Karena dunia pengennya apa? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini tidak lagi mengasihi Tuhan. Bahkan dikatakan orang-orang mungkin sampai murtad mungkin ya gitu loh. Jadi ketika kita sudah menjauhi dosa, kita berusaha menjauhi dosa, maka dosa pun tidak akan diam saja. Oh nggih, jenengan boten seneng kalih kula, oh nggih akan diam saja. Oh, enggak. Dosa akan mengejar kita, ya. Karena kita masih ada di dalam dunia, dosa ini akan masih mengejar kita. Dan yang tubuh kita ini akan lemah terhadap dosa karena kita hidup masih di dalam daging. Untuk itu kita harus melawan dosa. Tidak hanya menjauhi, kita harus melawan dosa. Bagi diri kita yang menginginkan Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara, saya yang menginginkan Tuhan dalam kehidupan kita, melakukan perintah Tuhan itu adalah salah satu cara untuk melawan dosa. Mari kita semua berbondong-bondong melakukan perintah Tuhan, taat akan apa yang Tuhan katakan. Perintah-perintahnya terasa ringan karena kita terbiasa taat kepada perintah Allah. Orang yang awalnya hidupnya tidak teratur, ya, umpama seandainya biasanya sih laki-laki ya, banyak laki-laki yang hidupnya teratur seperti Mas Nunus ini kan orangnya teratur sekali. Ini bisikan dari sebelah ya, Mas Gren lagi gitu kan ya. Yang hidupnya nggak teratur itulah, bangun tidur mungkin kalau orang yang teratur mungkin bangun tidur, bersihin kasur, cuci muka, sikat gigi, mungkin sekaligus mandi, baru makan dan sebagainya, hidupnya teratur gitu. Nah ketika orang yang hidupnya tidak teratur, serampangan gitu ya, ketika bangun pagi ya ngapa, nongkrong dulu, baca koran dulu, terus mungkin belum sikat gigi sudah ngambil makan gitu ya. Ketika hidupnya itu bebas, maksudnya bebas itu tidak teratur, terus akhirnya dibawa kepada hidup yang teratur, itu susah apa enggak? Susah sekali gitu kan, itu hal yang susah gitu loh. Ketika kita hidup di dalam dosa, itu kan hidup kita sampai nak udeli dewe, betul? Hidup kita itu senang-senang mula gitu loh.
orang yang gereja ora apa-apa gitu kan. Sak senenge dhewe gitu loh. Orang yang gereja ora apa-apa, terus apalagi ya? Nongkrong malam, ora apa-apa gitu kan. Hidupnya seenaknya sendiri. Nah, ketika kita mau ditarik untuk taat sama Tuhan, yuk kamu duduk. Seperti mungkin anak saya itu si Dewi itu kan bocah ora iso meneng gitu. Ketika nanti disuruh duduk mungkin besok kalau besar ya. Itu pergumulan. Ketika disuruh duduk anteng susahnya minta ampun. Dan mungkin bagi dia, ayo Toyo duduk yang baik. Bagi dia juga berusaha. Aku sudah berusaha mami tapi susah sekali gitu. Ketika hidup kita tidak beraturan terus kita harus taat sama Tuhan. Itu adalah hal yang susah. Tetapi itu caranya satu-satunya untuk melawan dosa. Kemarin kita ketika Tuhan ngomong ini, ayo kamu jalan ke sana. Oke Tuhan. Tapi aku tak belok ya ke sini ya Tuhan. Iya. Aku tak jalan lewat yang ke sini ya Tuhan. Nah, itu saenake dhewe toh gitu. Iya taat, tetapi saenake dhewe tidak mengikuti arahan. Ketika kita harus dituntut untuk taat, enggak, kamu harus jalan ke sana lewat jalan ini terus saja. Aku pikir yang sana. Kalau di sini tuh enggak ada pemandangannya gitu. Kalau lewat sana bisa lihat pemandangan gitu. Susah ketika kita tabiatnya tidak taat, harus dituntut untuk taat, susah. Tetapi ini cara kita untuk kita melawan dosa. Ketika kita mendapat perintah dari Allah, terus kita ngenyang, berarti itu kita sedang mengizinkan dosa untuk kembali lagi dalam hidup kita. Ya sudah taat saja lakukan. Itu cara kita untuk melawan dosa. Kita tidak cukup menjauhi dosa. Tetapi kita harus lawan ketika kita diperhadapkan kepada dosa lagi, kita harus lawan. Kita nggak bisa diam saja. Mau menjauh lagi, nggak bisa, dosa akan nututi kita kemana kita mau pergi. Cara satu-satunya yaitu melawan. Tidak hanya menjauh, tidak berurusan lagi dengan dosa, tapi ketika dosa datang lagi kita harus lawan dosa, yaitu dengan taat sama Tuhan. Kita mau tunduk sama Tuhan. Perintah-perintahnya tidak terasa ringan karena terbiasa. Ketika kita terbiasa melakukan taat kepada Tuhan, maka perintah-perintahnya itu akan seakan-akan ringan saja. Oh, kemarin saya sudah dapat instruksi ini. Oh, saya kemarin sudah disuruh Tuhan seperti ini tinggal saya melakukan lagi. Akan terasa ringan. Balik lagi karena kita sudah terbiasa taat sama Tuhan. Dan juga Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan perintahnya. Kalau dengan kekuatan kita sendiri ya pasti kita akan jatuh bangun. Tetapi ketika kita menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan terasa ringan. Karena kita terbiasa dan Tuhan yang memampukan kita. Maka untuk itu, mari kita taat. Ojo ngendo. Ojo nawar. Nawar tadi bahasa Jawanya apa tadi? Ngenyang, jangan ngenyang. Lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Ketika kita menginginkan Tuhan, maka kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan ini cara kita untuk melawan dosa. Dosa tidak akan ada dalam kehidupan kita karena kita terus melawan dosa lewat ketaatan kita kepada Allah. Lalu yang terakhir, ini salah. Nah, nomor 3. Hidup menang dari dosa. Nah, ini adalah janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, lalu kita mengasihi Tuhan, menginginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebenarnya ketika kita percaya, maka kemenangan itu sudah ada dalam kehidupan kita. Kita sudah menang melawan dosa. Karena ketika kita iman kita yang mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, membuat kita menang melawan dosa itu karena kita sudah enggak harus dihukum lagi. Karena Kristus yang gantikan kita. Jadi kita sudah tidak harus menerima hukuman lagi,
tetapi kita menerima keselamatan. Itu iman yang menyelamatkan kita. Itu iman yang memenangkan kehidupan kita. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak iman yang harus kita menangkan. Banyak hal yang harus kita menangkan dalam kehidupan kita. Kita mau buka dulu di ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Di sini iman yang dimaksud atau iman itu tidak selalu berbicara tentang pengakuan kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita, itu adalah hal yang utama. Tetapi iman yang lain itu adalah apa? Iman, mungkin iman ketika kita beriman menjalani kehidupan kita dengan segala pergumulan hidup kita. Kita mengimani kita bisa melewatinya. Segala penderitaan duniawi kita, mungkin kita berada dalam kondisi yang tubuh kita mengalami kelemahan fisik, penderitaan duniawi, hati kita mengalami kelemahan, yaitu dengan adanya sakit hati. Nah, kita itu dimenangkan oleh Allah. Kita dimenangkan, next Mas Tunus, dari segala pergumulan kita, penderitaan duniawi kita. Kita menang dari keinginan daging dan hawa nafsu kita. Kita menang dari dosa kepada hidup yang kekal. Ketika kita bergumul, menang bukan menang itu gini, menang dalam pergumulan itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya mengimani kita dapat melewati pergumulan ini, tetapi ketika pergumulan ini tidak selesai, kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Tadi seperti lagu yang dikatakan. Nah, itu berarti kita sedang menang melawan pergumulan kita. Dunia itu membuat pergumulan kita menjadikan alasan, yaitu menjadikan pergumulan kita sebagai alasan untuk ngasih tahu Tuhan itu orang baik. Gitu loh. Kalau Tuhan baik, kenapa kamu dikasih pergumulan segitu beratnya? Ya, ini yang biasa kita terima, betul tidak? Biasa yang selalu kita dengar. Kalau Tuhan Yesus baik, kenapa kamu sakit seperti ini? Kalau Tuhan Yesus baik, mengapa kamu harus mengalami proses yang seperti ini? Apakah Tuhan Yesusmu baik? Itu yang selalu dunia tanyakan dalam kehidupan kita. Karena ini, sekali lagi, dunia itu berusaha mengecoh kita supaya kita tidak mengasihi Allah kita. Nah, menang dari pergumulan, menang dari penderitaan duniawi, menang dari keinginan daging dan hawa nafsu, itu berarti sekalipun pergumulan kita diselesaikan atau tidak diselesaikan, kita akan tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Kita akan tetap beriman kepada Yesus, kita akan tetap berkata bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Itu berarti kita sedang menang melawan dosa. Karena dosa ngasih alasan ke kita nampe ora gitu. Tidak, imanku sama Tuhan tidak membuat aku melihat bahwa pergumulan itu membuat aku melihat Yesus itu sebagai pribadi yang tidak baik. Ketika kita sedang mengalami penderitaan, kita sedang mengalami mungkin pergumulan yang tidak selesai. Ketika saya mau dapat niel itu, di tahun sebelum saya mendapatkan niel itu, saya ngomong sama Tuhan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Itu ketika saya benar-benar hopeless ya. Hopeless itu karena bagi saya gini, ini contoh ketika iblis, ketika dunia memberikan alasan untuk kita tidak memandang Yesus sebagai pribadi yang baik. Saya itu ketika selesai saya bayi tabung tahun 2019 dan saya gagal dalam proses bayi tabung itu, yang dunia, maksudnya yang dosa ngomong dalam diri saya itu ngomongnya kayak gini, tuh, kamu itu mau minta hamil seperti apa? Wong kamu dibantu aja pakai alat, ini enggak berhasil. Kok kamu masih berharap Tuhanmu memberikan mukjizat dalam hidup? Itu yang ada dalam hati saya waktu itu.
akhirnya menghancurkan kepercayaan diri saya, Bapak Ibu Saudara. Saya memandang berarti tubuhku ini tidak sempurna, Tuhan. Berarti cacat nih aku gitu. Aku cacat walaupun secara fisik kelihatannya baik-baik saja. Tetapi dalam tubuhku itu ada hal yang cacat gitu. Kok Tuhan ngasih aku sesuatu hal yang cacat? Nah, itu loh yang dunia, yang dosa mau katakan dalam kehidupan kita. Padahal bukan itu maksud Tuhan. Kalau kita mau telisik, kita nggak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi dunia itu nggak akan berhenti ngoroi kita untuk kita tidak lagi percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Akhirnya itu tahun 2019 akhir saya mulai program itu Oktober tahun 2019. 1 bulan berada di Surabaya, dengan akhirnya November 2019 itu saya pulang. Saya pulang dengan tangan hampa, tangan hampa, kantong kosong. Kantong kosong, tangan hampa gitu ya. Tapi pulang, akhirnya di situ saya bergumul satu tahun itu. Pokoknya saya berusaha melakukan ini dan itu, kok bisa Tuhan, kok bisa saya gagal. Itu yang dosa katakan, yang iblis katakan dalam pikiran dan hati saya itu. Kowe meh ngopo gitu. Kamu meh berusaha dengan kekuatan maksudnya dengan usahamu sendiri. Wong dibantu wis gagal kok gitu. Mosok meh golek alami gitu loh. Itu tidak ada dalam pikiran saya. Nah, ketika pikiran itu masuk dalam pikiran saya, terus akhirnya saya ngomong gini, enggak kok, aku mempersiapkan diri untuk bayi tabung selanjutnya gitu. Jadi saya berencana untuk bayi tabung selanjutnya. Nah, ketika itu proses itu, terus habis itu pandemi, gagal bayi tabung selanjutnya. Ini Tuhan maunya apa ini? Saya kayak gelo lagi, hati saya gelo lagi. Bukan gelo kepada Tuhan, tetapi kok momen ini tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan gitu. Nah, ketika saya sudah deadlock, maksudnya saya tidak bisa berpikir apapun, terus akhirnya saya berusaha untuk ya sudahlah. Prosesnya saya intinya saya niatnya mau mempersiapkan diri untuk bayi tabung selanjutnya, karena saya sudah tidak berpikir bahwa saya bisa hamil alami. Intinya seperti itu, saya mempersiapkan diri untuk bayi tabung selanjutnya ketika pandemi sudah selesai gitu. Nah, akhirnya saya 1 tahun itu mempersiapkan diri saya dengan berbagai banyak hal. Nah, prosesnya itu akhirnya kan saya turun berat badan sekitar 10 kilo. Sampai Desember tahun 2020 itu saya turun berat badan sampai 10 kilo. Nah, di situ dimasukin lagi nih sama si iblis nih, ngomong lagi, loh kata orang kalau kamu turunin berat badan kamu bisa hamil. Nyatanya kamu turun dari 10 kilo gak hamil juga gitu. Ini si iblis lagi nih ngomong kayak gitu, membuat saya terus lagi hati saya gundah lagi. Tapi itu karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan saya, akhirnya yaitu ketika kita hidup dalam, maksudnya roh Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam hati kita, maka akan mematahkan ajakan-ajakan iblis untuk tidak percaya lagi sama Tuhan. Itu Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematahkan itu. Akhirnya tahun 2021 Desember saya mengikrarkan diri sama Tuhan. Saya ngomong kayak gini sama Tuhan. Tuhan Yesus, iya Tuhan Yesus ya. Tuhan, saya ikhlas, maksudnya gini, saya merelakan diri. Kalau seandainya Tuhan tidak izinkan saya memiliki keturunan, saya tidak apa-apa. Tapi kalau saya boleh minta, saya pasti minta keturunan. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan itu terjadi dalam kehidupan saya, tidak apa-apa. Saya siap, saya akan berikan hidup saya sepenuhnya sama Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu Desember tahun 2021. Dan akhirnya sudah, karena saya sudah melepaskan hak saya untuk minta mukjizat sama Tuhan, sudah melepaskan keinginan saya untuk punya anak, akhirnya, tapi gini, akhirnya Tuhan jawabkan. Tuhan jawab tanggal 6 Februari 2021 saya dinyatakan positif hamil.
Itu mukjizat yang Tuhan lakukan. Itu yang saya alami gitu. Tetapi ketika kita tidak menerima itu, masihkah kita bisa berkata bahwa Tuhan, aku enggak apa-apa. Tuhan tetap baik dalam kehidupan saya gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi ketika kita ngomongin menang dalam pergumulan, kita bisa mengatasi gejolak hati kita, pergumulan dalam hati kita, sekalipun itu tidak ada jawaban Tuhan yang pasti, dan kita harus melewati fase yang panjang. Kita mau berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan, itu sebenarnya kita sedang menang dalam pergumulan kita. Karena dosa, iblis itu tidak mampu mempengaruhi kita, dan kita bisa memenangkan itu. Terlebih dari semuanya itu, ketika kita menyerahkan diri sama Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidup yang kekal kita terima. Kita menang melawan dosa, menang dari dosa, dan memperoleh hidup yang kekal. Itu sudah kita jaminan. Bukan hari tua lagi, tapi jaminan hidup kekal itu sudah ada dalam tangan kita. Itu lebih dari segalanya. Tetapi dalam proses kehidupan kita masih mengalami pergumulan-pergumulan hidup, dan kita harus menang melawan itu semua dengan terus mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik, dan iman yang ini itu yang mengalahkan dunia. Jadi dunia tidak akan mampu mengerongrong hidup kita lagi, karena balik lagi seperti ngomong madep mantep marang Gusti, pokoknya hidupku baik, hidupku tidak baik, aku tetap bersama Tuhan. Hidupku enak maupun tidak enak, Tuhan tetap jadi yang terutama dalam hidupku. Ketika pergumulanku selesai, puji Tuhan, mukjizat terjadi, puji Tuhan. Tapi kalau saya masih harus bergumul, saya tetap berkata Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya. Itu kita sedang menang dalam segala dosa-dosa kita, menang dengan pergumulan kita. Kita menang atas dosa. Dosa tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, hidup yang menginginkan Tuhan membuat kita mampu menghadapi pesona dunia. Menghadapi dalam artian pesona dunia ini tidak akan mempengaruhi hidup kita. Karena kita fokus, kita iman kita, keinginan hati kita itu hanya dipenuhi oleh Tuhan. Yesus yang hanya ada dalam hati kita, sehingga pesona dunia enggak akan mampu mengalihkan dunia kita kepada Tuhan. Jadi kalau Mas Glenn ngomong gitu kepada cewek lain gitu, senyumanmu tidak dapat mengalihkan duniaku ya. Gitu. Yesus satu-satunya pribadi yang menjadi pusat perhatian kita, sehingga tidak ada lagi tempat bagi dunia dalam hidup kita. Kita mau amini ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau taruh Yesus dalam hati kita begitu mencintai Tuhan, menginginkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita sedang tidak kasih tempat nih dunia dalam hati kita. Nanti kalau pulang Bapak Ibu Saudara setelah mendengarkan firman Tuhan, bukan berarti terus ngomong sama istrinya, kamu gak ada tempat di hati, bukan ya, gitu loh, bukan gitu. Ini beda kasus gitu, Jadi ketika kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku menginginkan Tuhan, hatiku untuk Tuhan, aku mengasihi Tuhan, kita sedang tidak menyediakan tempat bagi dunia dan tidak mengizinkan dunia itu merenggut kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pesona dunia tidak akan mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan. Pesona dunia tidak akan mengalihkan keinginan kita untuk terus ada dalam hadirat Tuhan. Yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara, penerapannya, mari berkomitmen untuk terus mengasihi Allah dalam hidup kita. Mari kita berkomitmen untuk mengasihi Allah supaya kita bisa menjauhi dosa. Mari miliki hati yang mau taat akan perintah-perintah Allah, walaupun susah. Dulu hidup kita serampangan, kita sekarang dituntut untuk taat kepada Tuhan. Mari kita lakukan. Ojo ngendo lagi, jangan menawar lagi. Lakukan apa yang Tuhan katakan, ikutin saja apa instruksinya Tuhan.
Lalu terus miliki iman kepada Kristus yang menjadikan hidup kita berkemenangan. Ini kita amini ya Bapak Ibu Saudara. Kita mau terus miliki iman kepada Kristus sampai nanti kita dipanggil Tuhan, supaya kita beroleh kemenangan, hidup yang kekal, mengatasi segala persoalan kehidupan kita, menang dalam segala pergumulan hidup kita. Amin. Tuhan berkati. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita mau renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mau tundukkan kepala sejenak. Kita mau introspeksi diri kita. Kita mau lihat, kita mau renungkan. Apakah selama ini kita begitu menginginkan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan bertata sepenuhnya dalam hati kita? Apakah kita masih memandang pesona dunia? Mari kita renungkan. Kita mau pilih hati kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih memandang dunia, masih tergoda dengan pesona dunia. Kami mau rindukan hidup kami dipenuhi oleh Tuhan. Kami menginginkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Katakan dengan sepenuh hati, aku mengasihi Engkau Tuhan. Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mujikan lagu ini. Aku Dengan sepenuh hati kita mau nyatakan bahwa Tuhan, aku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Tuhan. Kami mau renungkan firman-Mu. Kami mau taat Tuhan. Karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Karena kami tahu tujuan kami hidup hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Ku rindukan siang dan malam. Dan hormat saya minta Pak Yoto untuk berdoa menutup firman Tuhan pada sore hari ini. Amin, haleluya. Yesus, haleluya. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami menghampiri tahta pada malam hari ini, pada akhir ibadah malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan-Mu yang sangat luar biasa. Kau mengingatkan kembali kepada kami semua yang hadir malam hari ini, bahwa kami harus mentaati perintah-perintah-Mu Tuhan. Dan perintah-perintah-Mu adalah ringan, tidak berat bagi kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan pertolongan kepada kami, kekuatan kepada kami, apapun yang kami rindukan, apapun yang kami butuhkan, kami yakin Tuhan akan curahkan kepada kami semua yang hadir malam hari ini. Tuhan berkati kami semua yang hadir malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang telah melayani, yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan pakai lebih hari lebih heran, penuhi dengan hikmat yang meripat yang dari Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib. Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sekali lagi Tuhan. Semua pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini, Engkau berkati semua sehingga mereka semua Engkau pakai lebih hari lebih heran menjadi berkat untuk orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ini yang menjadi doa dan harapan kami. Kehadirat-Mu kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Waktu dan tempat saya aturkan kepada pemimpin pujian. Baik Bapak Ibu Saudara, saatnya kita mau memberi sebagian dari keuangan kita melalui persembahan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Saya boleh minta dengan kasih Kristus, Mbak Yola bisa berdoa buat persembahan. Selamat malam Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Kau telah membimbing kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kiranya Tuhan kami akan memberikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan bukan hanya berguna bagi diri kami sendiri, tapi juga berguna bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biarlah semua berbau harum di hadapan-Mu. Kami serahkan Tuhan doa kami yang jauh sempurna ini, hanya kami perlaskan di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia darma-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus.
setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Untuk selanjutnya saya sampaikan untuk info sepekan MCC. Hari Senin pukul 18 ada latihan tamborin di Maestro. Kemudian hari Rabu itu ada malam outstanding ya, malam apresiasi Oikos. Kembali saya mengingatkan buat Bapak Ibu saudara-saudari semua, acaranya ini ya, pukul 6 sore ya. Oke. Error ya Mas Nunus. Bisa hari Rabu pukul 10 pagi ada program acara JKI MCC bekerja sama dengan Radio Immanuel. Nah, kami terus mendorong Bapak Ibu semua kalau ada waktu longgar bisa sambil mendengarkan. Kemudian hari Kamis ada latihan musik. Latihannya cuma 1 kali berarti ya, pukul 6 di Maestro. Kemudian hari Jumat ada menara doa di Maestro pukul 6 sore. Hari Sabtu ada ibadah Metanex pukul 17.30 ya Mbak. Di UKS atau Maestro? Di UKS ya? UKS. Kemudian hari Minggu depan kita bertemu ada ibadah gabungan pagi di Solotek atau di UKS. Ada tambahan lagi Bu Putri? Ya, ada 2 hal yang harus kita terima Bapak Ibu Saudara. Minggu ini ada acara yaitu Outstanding Oikos, di mana ini memberikan apresiasi kepada oikos-oikos gitu, supaya kita bisa saling berbagi dalam satu kebaktian itu standing oikos. Jangan lupa itu acaranya jam 6 sore di Hotel Loji. Loji itu deket sama balapan, betul, deket sama balapan. Di lantai berapa Mas? 7 Bapak Ibu. Jangan lupa, dan yang penting yaitu pakai kostum retro. Mbah Kong punya kostum tahun 70-an Mbah Kong. Oh kena banjir gitu. Diharapkan itu, maksudnya gini, diharapkan semua pakai baju retro, tetapi tidak harus beli gitu loh. Jadi supaya mengirit gitu, mengirit supaya kita tidak mengeluarkan uang. Jadi apa saja yang ada di lemari dikeluarkan, dipadu padankan saja, supaya kita berkreasi di situ dengan baju retro ya. Jangan muka saja yang retro ya. Enggak, bercanda Bung Alvin. Saya enggak ngomong Bung Alvin loh, bercanda. Jadi kita mau sama-sama ini deh, berkreasi menggunakan baju yang ada saja. Kita bikin retro gitu, kita bikin tahun 70-an gitu. Enggak usah beli, cari yang ada di lemari saja. Nah di sana itu ada apa? Ada penghargaan oikos terbaik. Nah nanti kita melalui gembala-gembala oikos akan dituntun untuk memilih siapa oikos terbaik, tidak bisa memilih oikosnya sendiri. Ya. Lalu ada penampilan kreasi dari setiap oikos, banyak kreasinya Bapak Ibu Saudara. Nanti ada stand up komedi, ada apa lagi Mas? Ada pujian, stand up komedi, terus apa? Oh ada tari, ada sendera tari loh, komplit dong alahi yang lain-lain loh ini. Nah di sini itu menunjukkan setiap oikos itu sedang berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu. Jadi nanti kita akan lihat banyak kreasi dari setiap oikos. Lalu nanti ada gala dinner dan door prize yang tidak lupa. Gala dinner kita akan makan bersama, nanti ada door prize dan akan ada pemilihan best kostum. Ya, untuk itu kita mau total. Mukanya nggak usah retro, nggak apa-apa, biasa aja gitu. Maksudnya nggak, bajunya saja, kostumnya saja gitu, kostumnya saja. Tapi
kalau mau dibikin retro juga nggak apa-apa sih ya, gitu total gitu loh, ya. Terus habis itu ya yang standing oikos. Jadi terus nanti setiap nanti melalui gembala oikos akan dibagikan undangan. Nah undangannya itu nanti satu orang satu undangan, karena di situ nanti ada nomor door prize. Jadi satu orang satu undangan nanti akan dibagikan oleh Mbak Lisa. Nanti Mbak Lisa tadi dititipi yang pagi. Oke, selanjutnya yang penting juga Bapak Ibu Saudara, bahwa nanti hari Minggu kita ada ibadah gabungan jam 8 pagi di UKS. Nah itu sifatnya perjamuan kasih. Kalau biasanya gereja yang menyiapkan semuanya, dan kali ini gereja akan menyiapkan nasi dan teh. Nanti setiap oikos akan membawa lauk pauk. Gitu. Jadi nanti mungkin akan di-share di grup supaya lauk pauknya itu tidak sama. Jadi nanti bisa di-share, oikos ini bawa ini. Oikos mungkin kandang sapi bawa ini gitu. Jadi nanti supaya tidak kembar gitu, supaya kita semua bisa menikmati bersama. Itu di hari Minggunya. Jadi bisa dipersiapkan. Jadi ini temanya satu minggu ini oikos gitu ya. Oikos sedang berkibar minggu ini. Itu saja, tidak ada yang lain. Oh, setiap oikos di outstandingnya ya. Di outstanding oikos, nanti setiap oikos bawa 5 kado. Yang apa Mas Pak cirinya? Maksudnya barang minimal 5.000 ke atas. Cukup 5 saja. Enggak perlu banyak-banyak. 5 saja barang, bukan makanan, nilainya 5.000 ke atas. Kalau 50.000 boleh? Boleh. Oke, boleh. 2.000 jangan, itu buat parkir. Oke, ada lagi tambahan dari Pak Daniel dan Mas Gren? Sudah ya, itu saja ya. Jadi ini saya sedang maksudnya excited itu untuk hari Rabu itu. Apa jadinya kita gitu. Saya nanti mau lihat Kakul gitu ya, pakai retro gitu ya. Terus kita mau lihat Mbak Dita pakai retro gitu ya. Aduh, saya excited ini. Jadi Bapak Ibu Saudara diharapkan semua datang, semua hadir. Kita akan menikmati kreasi dari oikos kita. Itu saja, tidak ada informasi yang lain. Hari Minggu perjamuan kasih, setiap oikos bawa lauk pauk. Nanti bisa di-share di grup supaya tidak bertabrakan dengan oikos yang lain. Itu saja, tidak ada yang lain. Kalau tidak ada, mari kita tutup ibadah kita pada sore malam hari ini. Kita mau bagi berdiri. Saya ngeblank lupa terus. Kita mau tutup ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan, untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh ada di tempat ini, beribadah kepada Tuhan. Kerinduan kami boleh dipuaskan. Keinginan-keinginan kami untuk mengalami hadirat Tuhan boleh terpuaskan pada malam hari ini. Dan kami mau berkomitmen Tuhan. Kami mau lebih mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk malam hari ini. Berkati untuk acara kami dalam sepekan, baik outstanding oikos yang akan kami adakan hari Rabu nanti, kiranya Tuhan berkati, semua berjalan dengan baik, setiap oikos boleh berkreasi dan kami boleh mendapat berkat, bersukacita dalam outstanding oikos nanti. Kami juga berdoa untuk ibadah perjamuan kasih di minggu yang akan datang, kiranya Tuhan Yesus juga yang menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati acara kami dalam seminggu ini, tuntun setiap kami agar setiap acara yang ada itu membangun iman kami, membuat pertumbuhan rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, pekerjaan kami, apa yang kami lakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang masih sekolah. Kiranya Tuhan berikan hikmat marifat dalam kehidupannya, menjadi pribadi-pribadi yang
berprestasi dalam sekolahnya. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati anak-anakmu sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati dalam pertumbuhannya, tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, mengenal Kristus lebih dalam lewat pertumbuhannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami di akhir ibadah ini Tuhan, kami mau mengucap syukur karena ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan kami menerima banyak berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati untuk acara kami dalam 1 minggu nanti ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di akhir acara ini, di akhir kebaktian kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ilahi dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan persekutuan dengan Roh Kudus ada menyertai setiap kehidupan kita. Mulai malam hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.